Nah, setelah ditengok set ke belakang, bingung dong Pak Tono karena di belakang Pak Tono itu ada sosok hitam pekat besar sekali, pokoknya gede banget. Nah, di situ Pak Tono lihat, astagfirullahaladzim, makhluk apa itu? Pak Tono langsung kakinya ini gemeteran, katanya Pak Tono itu makhluknya pokoknya gede banget, hitam dan cerita horor ini berjudul Sekolah Semenjak Pandemi. Nah, cerita ini dikutip dari IG atau dari Instagram Horor Indonesia Seram. Di situ diceritakan bahwa ada kisah mistis di sekolah semenjak pandemi dan dialami oleh seorang guru yang bernama Pak Hartono. Pak Hartono ini mengajar di SMP negeri, tapi sayang sekali Rek di sini tidak disebutkan di SMP negeri mana. Dan di situ Pak Hartono mengajar mata pelajaran ekonomi. Di sini pemerintah di era pandemi ini sebenarnya sudah menghimbau seluruh sekolah untuk mengadakan pembelajaran daring, alias siswa-siswi tidak diperbolehkan masuk tatap muka atau PTM di sekolah, melainkan mereka harus daring dan diajar oleh guru melalui online. Dan di sini ada beberapa sekolah yang masih mewajibkan gurunya untuk datang ke sekolah tersebut, tak terkecuali adalah Pak Hartono. Nah, Pak Hartono ini sebenarnya panggilan akrabnya ini adalah Pak Tono. Kita panggil Pak Tono aja ya Pak ya, biar lebih akrab kitanya. Oke, halo Pak Tono. Nah, di sini awal mula kejadian mistis ini adalah ketika sore selesai mengajar, dirasa di sekolah sudah menyelesaikan tugasnya, akhirnya Pak Tono ini berkemas atau membereskan barang-barangnya untuk dimasukkan tas. Diliriklah jam itu, Rek. Ternyata jam 7 kurang beliau masih belum sholat maghrib. Nah, bergegaslah beliau memutuskan untuk sholat maghrib di masjid terdekat di sebelah sekolahan tersebut. Setelah itu, Pak Tono berjalanlah melewati lorong-lorong sekolah seperti biasanya itu. Berjalannya kali ini agak sedikit berlari gitu loh, Rek. Karena Pak Tono ini belum sholat maghrib, jadinya Pak Tono ini berjalannya agak cepet gitu loh ya. Dan gak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada satu keluarga ini melewati lorong bersamaan dengan Pak Tono. Nah, Pak Tono ini baru sadar ketika satu keluarga itu hampir melewatinya, dan di situ lewatlah keluarga itu. Set. Ternyata si ibu ini menyapa ke Pak Tono. Pak, sudah pulang, kayak gitu. Ya, kurang lebih nadanya seperti itulah, saya lupa. Pak, sudah pulang gitu ya. Dan akhirnya di situ Pak Tono menjawab, "Iya, Bu," sambil menganggukkan kepalanya. Dan di situ Pak Tono akhirnya menimpali dengan pertanyaan ke ibu tersebut. "Ibu mau kemana?" Tapi sayangnya Rek, di situ ibunya tidak membalas, alias dia cuek-cuek sajalah, cuma dibalas dengan senyuman katanya Pak Tono. Ya nggak apa-apa Pak Tono, dibalas dengan senyuman daripada dibalas dengan selingkuhan, aduh ngeri ya. Nah di situ akhirnya kurang lebih senyumannya seperti ini mungkin ya. Ya mungkin kayak gitulah senyumannya, karena di situ Pak Tono tidak mendeskripsikan bagaimana cara ibu itu tersenyum gitu ya. Hanya Pak Tono menjelaskan bahwa ibu itu hanya menjawab dengan senyuman. Sabar Pak Tono, masih disenyumin, belum diselingkuhin. Ya, lanjut ya ceritanya. Nah, di situ Pak Tono habis itu ibunya melewati Pak Tono begitu saja. Dan di belakangnya diikutilah keluarganya. Akhirnya Pak Tono tidak ambil pusing lah dengan kejadian tersebut. Akhirnya Pak Tono mikirnya begini,
Oh, mungkin ibu itu bergegas untuk pergi karena ada keperluan yang harus diselesaikan. Jadi Pak Tono ini berpikir positif thinking gitu loh, Re. Dan akhirnya Pak Tono melanjutkanlah berjalan menyusuri lorong yang ada di sekolah tersebut. Seret, nyampe lah Pak Tono di luar gedung tersebut. Ketemu sama security yang menjaga di sekolahnya. Pak, sini Pak. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Pak, sini Pak, mau tanya. Bundanya siapa itu tadi yang masuk ke sekolah? Nah, di situ security itu kaget dong. Dari tadi perasaan nggak ada orang yang masuk. Nah, di situ akhirnya Pak security itu bilang, bundanya siapa Pak? Dari tadi nggak ada orang lewat di sini. Mungkin bapaknya itu lagi capek kali. Ya sudahlah, akhirnya dianggap mungkin lagi halu gitulah ya Pak Tononya. Padahal Pak Tono itu benar-benar berpapasan dengan satu keluarga tersebut. Akhirnya Pak Tono tidak meneruskan percakapannya dan segera bergegas untuk pergi ke Masjid Melaka. Oke, Pak Tono di sini juga menceritakan kejadian-kejadian mistis yang dialami beliau pada waktu malam hari. Jadi kemarin itu nggak ada apa-apanya lah katanya Pak Tono. Ini masih ada kejadian-kejadian lain yang dialaminya pada waktu malam hari yang lebih seru, Re. Di situ pada waktu selesai mengajar, di situ masih banyak guru-guru yang berkumpul di ruang guru. Nah, di situ jadi Pak Tono ini tidak sendirian di ruangan itu. Masih banyak guru-guru yang menyelesaikan tugasnya karena waktu itu siswa-siswinya ini sudah selesai melaksanakan ujian. Nggak tahu ujian PTS atau ujian semester, pokoknya siswa-siswinya selesai melaksanakan ujian. Nah, di situ Bapak Ibu guru itu lagi sibuk untuk menginput nilai-nilai siswanya, tak terkecuali Pak Tono. Pak Tono juga sibuk untuk menyiapkan, menginput data-data siswanya agar nilainya cepat dibagikan gitu ya. Dan di situ mereka itu tidak serius, hanya serius menatap laptop gitu, enggak. Mereka diselingi dengan candaan lah biar nggak boring gitu, biar nggak terlalu bosen ketika mengerjakan tugasnya tersebut. Nah, sambil mengerjakan dan bercanda-canda, ternyata tidak terasa nih hampir maghrib tiba. Disitulah guru satu persatu ini pulang, berpamitan pulang untuk menyelesaikan tugasnya. Itu diselesaikan besok-besok aja lah, pulanglah, sekarang kan mau maghrib gitu ya. Dan di situ satu persatu guru itu pulang dan berpamitan ke Pak Tono, Pak pulang dulu ya gitu. Dan Pak Tono di situ menjawab, iya Pak, Bu, hati-hati gitu. Di situ Pak Tono ini tidak bergegas pulang seperti guru-guru yang lain. Karena apa? Pak Tono ini orangnya disiplin. Orangnya itu selain disiplin, kerja kerasnya itu boleh diakui, boleh diacungi jempol lah. Dan orangnya itu tidak mau ribet, dalam arti ketika dia pulang pekerjaannya itu harus selesai, karena orangnya itu nggak mau membawa menunda pekerjaannya itu dan langsung pulang gitu aja, nggak mau. Jadi orangnya ini rajin sekali dibandingkan yang lain ya. Pak Tono ini lebih rajin ya, 11-12 sama saya lah ya. Oke, lanjut. Dan di situ Pak Tono sendirian nih, kan rekan-rekannya tadi sudah pulang satu persatu ya, di situ sudah pamit satu persatu. Nah, Pak Tono ini tetap mau lanjut mengerjakan tugasnya yang belum selesai. Di situ di ruangan itu tinggallah Pak Tono. Tiba-tiba beberapa menit kemudian terdengarlah suara azan menandakan bahwa itu masuk maghrib. Ketika maghrib datang, gangguan-gangguan itu mulai berdatangan juga. Nah, di situ awal mulanya gangguan yang pertama itu adalah ketika
di satu jendela yang ada di ruangan itu tiba-tiba jendelanya itu berbunyi kayak ketukan gitu loh, Rek. Tok 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 tok. Nah, semacam seperti itulah. Dan Pak Tono ini tidak menanggapinya serius. Pak Tono berpikir alah mungkin itu ranting pohon yang tertiup angin dan menimpa jendela itu sehingga membuat jendela itu berbunyi gitu kan. Nah, tak tahu kenapa lama-lama bunyi itu semakin keras dan membuat telinga Pak Tono ini risih gitu loh. Jadi nggak fokus di depan komputer, itu nggak fokus beliaunya. Akhirnya ditataplah itu jendela ya. Ditatap seperti ini. Ketika ditatap dengan wajah yang serius, kan penasaran itu ya, Rek. Pak Tononya ini penasaran, kenapa ya? Ada bunyi apa sih di belakang itu? Kok semakin lama itu bunyinya itu semakin keras gitu loh, membuat bising gitu loh di kepala Pak Tono, Rek. Dan akhirnya setelah dipelototin terus gini ya dengan Pak Tono, nggak ada apa-apa, Rek, di situ. Di situ hanya apa ya? Ya hanya jendela yang ditutup biasa, nggak ada sosok-sosok makhluk halus yang muncul, itu nggak ada. Di situ memang sepi, nggak ada orang. Jadi lama kelamaan itu suaranya hilang dengan sendirinya. Nah, dari situ fokuslah lagi Pak Tono untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Nah, tak lama kemudian ternyata ada kejanggalan lagi. Bukan kejanggalan sih, ini gangguan lah dari makhluk tak kasat mata itu. Ternyata di ujung ruangan itu ada rak itu tertata buku yang rapi gitu. Jadi ada rak, ada buku yang tertata rapi. Kayak kalian kalau masuk ke perpus gitu loh, Rek. Kan di situ kan ada buku yang tertata rapi di rak itu. Nah, tiba-tiba bukunya itu satu persatu jatuh. Aneh ya, kalau kita pikir pakai logika kan nggak mungkin itu. Wong nggak ada di sini jendela sama pintunya juga ditutup. Kalau misalnya kena angin kan nggak mungkin jatuhnya sampai seperti itu. Dan dilihatnya juga kipas angin itu juga biasa-biasa saja. Bahkan kertas-kertas yang ada di meja, yang berkas-berkasnya Pak Tono ini nggak kenapa-kenapa. Tapi kenapa di rak buku itu, bukunya itu jatuh satu persatu, Rek. Nah, di situ Pak Tono mulai heran. Di sini kayaknya mulai nggak kondusif nih. Kayaknya makhluk astral ini sudah ingin menampakkan wujudnya mungkin ya. Tapi Pak Tono di sini dalam hatinya gini, yang penting aku tidak mengganggu mereka, terserah mereka mau berkenalan kali ya sama aku gitu. Pikirnya Pak Tono seperti itu. Nah, dilanjutkanlah itu mengerjakan. Tetap pokoknya hari ini Pak Tono itu tetap kekeh untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya tersebut, biar besoknya itu bisa tenang. Dia tidak biar beliau itu tidak dikejar-kejar deadline lah ya. Nah, setelah itu ternyata tidak berhenti gangguannya, malah ada yang lebih parah lagi. Dan di situ Pak Tono bilang kalau tiba-tiba lampu yang nyala itu tiba-tiba padam sendiri. Nyala, padam gitu terus, kayak dibuat mainan gitu loh. Nah, dari situ Pak Tono memutuskan untuk ya sudahlah, kayaknya ini aku memang disuruh pulang. Nah, di situ dengan berat hati Pak Tono tidak melanjutkan pekerjaannya tersebut, melainkan beliau memutuskan untuk pulang. Dengan santainya beliau memasukkan berkas-berkasnya ke dalam tas, lalu pergi untuk pulang. Nah, 2 hari kemudian, 2 hari setelah kejadian itu, Pak Tono memutuskan untuk
kembali mengerjakan atau menginput nilai-nilai siswa yang tertunda kemarin. Nah, masih ingat kan ya, kemarin kan belum sempat diteruskan karena ada gangguan-gangguan dari ya makhluk tak kasat mata itulah ya yang penunggunya di sekolah tersebut. Nah, di situ Pak Tono memutuskan bahwa hari ini aku pulang agak maleman nih untuk meneruskan atau melanjutkan pekerjaanku yang tertunda kemarin. Nah, di situ Pak Tono selesai mengajar, beliau tidak langsung pulang, melainkan beliau akan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Seperti biasa, beliau itu jalan ke lorong di lorong-lorong sekolah itu beliau tengok kanan tengok kiri kayak orang celingkan gitu loh ya, melihat ke kanan ke kiri sepi nggak ada apa-apa ya, memang karena kondisinya kan malam hari. Jangankan malam hari, pagi sampai sore saja di situ kan nggak ada siswa ya, sepi. Jadi di situ hanya ada beberapa guru yang bertugas mengajar di waktu itu. Jadi kalau malam hari ya pasti hening lah ya. Di situ Pak Tono dengan santainya nih jalan tek menyusuri lorong-lorong, menyusuri kelas-kelas tersebut karena ruangannya itu ada di pojok lorong tersebut. Nah, ketika di tengah-tengah lorong itu tiba-tiba Pak Tono berhenti karena beliau melihat satu kelas itu ramai sekali. Ditengoklah itu sama Pak Tono, dan benar saja ternyata di situ ada siswa-siswi yang memakai seragam. Bayangin ngapain malam-malam pakai seragam ke sekolah itu, ngapain gitu ya. Nah, Pak Tono ini curiga, ngapain anak-anak datang ke sekolah malam-malam? Wong kalau pagi sama sore saja nggak ada siswa-siswi yang ke sekolah kan gitu. Akhirnya Pak Tono itu, apa aku yang halu ya karena aku capek ya gitu. Nah, di situ semakin jelas ketika Pak Tono melewati kelas itu, semakin jelas bahwa di situ memang ramai. Dan di situ berhentilah Pak Tono, diamatilah sama Pak Tono, dilihat kelas itu. Nah, ternyata benar saja di situ itu banyak ramai anak-anak ya, kayak anak-anak kalau sekolah pada umumnya gitu loh, di kelas itu ramai dan duduk seperti biasa gitu. Dan di situ setelah dilihat di depan ternyata ada seorang guru, dan di situ tahu nggak gurunya itu seperti apa? Aduh, ternyata gurunya itu tanpa kepala bagaimana kalian bayangin itu serem apa enggak itu? Nah, kalau kalian jadi Pak Tono ini apa yang kalian pikirkan? Kalau aku sih lari terbirit-birit pulang, nggak akan aku ngerjakan, nggak akan aku lembur-lembur di sekolah itu. Tapi Pak Tono ini dengan santainya, beliau itu tetap memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya di malam hari itu juga. Wah, hebat Pak, nyalinya Pak, bisa diacungi jempol itu. Nah, sebenarnya gangguan itu tidak dialami waktu malam hari saja. Pak Tono ini ternyata bercerita bahwa gangguan itu juga dialami pada siang hari. Di siang bolong di siang bolong itu. Aduh, sekolahnya mungkin harus didoakan gitulah ya, biar biar di waktu pandemi itu nggak terlalu sepi, jadi nanti makhluk halusnya itu muncul, masuklah di situ, nyaman mereka karena dari pagi sampai malam itu sepi keadaannya. Nah, di situ diceritakan bahwa pada siang hari waktu itu jadwalnya Pak Tono mengajar seperti biasa. Pak Tono masuklah di salah satu kelas yang ada di sekolah tersebut. Duduk, buka laptopnya. Nah, di situ seperti biasa Pak Tono melakukan via Zoom sama siswa-siswanya. Di situ ya layaknya seorang guru sama murid ya, beliau menjelaskan materi-materinya melalui Zoom.
dan mendengarkan siswa-siswi keluhan siswa-siswi selama pandemi. Dan di situ juga diselingi sama guyonan atau diselingi sama lelucon lah, biar katanya Pak Tono ini tidak jenuh siswanya. Nah, ketika Pak Tono itu tertawa terbahak-bahak mendengar leluconnya anak-anak waktu Zoom itu, tiba-tiba Pak Tono itu melihat di depan Pak Tono, di depannya itu, di depan ruangan itu, ada makhluk astral yang mengganggunya. Coba tebak, makhluk itu menyerupai siswa. Awalnya itu Pak Tono berpikir bahwa ada urusan mungkin menyelesaikan administrasi atau apa bla 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 gitulah. Tapi siswa tersebut itu jalannya nunduk nunduk gitu. Jadi nggak kelihatan wajahnya sama Pak Tono. Rambutnya itu panjang, ya panjang, diurai gitu kan, terurai, dibiarkan terurai gitu, tidak tidak diikat lah rambutnya. Nah, otomatis kalau jalannya nunduk kayak gini kan rambutnya itu terjuntai gitu ya, terjuntai ke depan gitu, otomatis wajahnya itu nggak kelihatan. Nah, dipikirnya Pak Tono, alah nggak apa-apa, mungkin tuh siswa-siswa yang lagi apalah. Pokoknya Pak Tono itu beranggapan bahwa itu adalah siswanya gitu loh. Siswanya yang benar-benar siswanya apalah ya. Pada waktu itu ceritanya masih di siang bolong, nggak mungkin lah makhluk astral itu mengganggu kan gitu. Dan ternyata dilihatlah dari atas rel, biasa-biasa aja. Nah, badannya juga biasa-biasa. Ketika Pak Tono melihat bawahnya, ayo coba tebak apa yang terjadi. Kakinya itu tidak nampak ke lantai. Aduh, mana ada manusia yang kakinya tidak nampak ke lantai, itu nggak ada. Aduh, itu pasti makhluk astral yang menyerupai siswanya itu. Jadi Pak Tono itu melihat jelas gitu loh di depan matanya bahwa kakinya itu tidak nampak di lantai itu loh, Jadi kakinya itu melayang, jalannya itu melayang. Nah, waktu itu Pak Tono agak kaget dong ya. Tapi di situ Pak Tono menutupi kekagetannya dengan cara Pak Tono mengalihkan ke anak-anak lagi. Artinya Pak Tono tidak melihat tuh makhluk astralnya itu, tapi Pak Tono kembali melihat ke laptopnya, alias bercengkerama kembali sama siswa-siswanya tersebut. Nah, setelah itu Pak Tono merasa hari ini sudah selesai nih kegiatannya, sudah tidak ada kegiatan lain. Nah, artinya Pak Tono bisa pulang lebih awal waktu itu. Dikemasilah itu buku paketnya, ditaruh di tasnya, laptopnya juga ditutup, ditaruh di tas. Nah, Pak Tono itu ada yang janggal nih, apa ya barangku yang kurang ya. Ternyata Pak Tono ingat kalau pulpennya itu hilang. Karena Pak Tono ini inget betul, kalau pulpennya itu ditaruh di samping laptopnya itu, ternyata tiba-tiba hilang. Pak Tono masih berpikir nih positif thinking aja. Mungkin pulpen saya jatuh di kolong meja. Dicarilah itu di kolong meja. Seret, dicari ke semua ruangan, tidak ada. Aneh kan ya. Nah, di situ akhirnya Pak Tono tidak ambil pusing, ya sudahlah, kalau mau hilang ya nggak apa-apa, beli lagi, mungkin seperti itu kata Pak Tono. Akhirnya diputuskanlah pada hari itu Pak Tono pulang. Keesokan harinya Pak Tono ketemulah sama security yang ada di sekolah tersebut. Security itu menghampiri Pak Tono. Pak Tono, kemarin itu saya menemukan pulpen di kelas. Nah, apa ini pulpennya Pak Tono? Sambil menunjukkan. Oh iya, itu pulpenku Pak. Bapak nemunya di ruangan ini ya? Loh, di ruangan ini? Enggak Pak, saya nemunya itu di ruangan sebelah yang Bapak maksud itu. Loh, nggak mungkin, kemarin itu saya Zoom meeting itu sama anak-anak itu di ruangan ini Pak.
Yang benar. Tadi saya itu membuka kelas, Pak, membuka pintu kelas itu dan menemukan pulpen itu ada di meja tersebut. Kok bisa ya? Aneh kan itu dipikirnya Pak Tono, nggak mungkin lah kalau ada orang-orang jahil ternyata pulpennya itu disembunyikan di kelas yang satunya. Karena di situ Pak Tono yakin bener nggak ada itu orang-orang yang berseliweran di situ, selain guru ya adalah satu dua orang saja, tapi nggak mungkin menjalin Pak Tono seperti itu. Di situ Pak Tono agak bingung, kok bisa ya bolpen saya di ruangan ini jadi pindah ke ruangan ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa, akhirnya diambillah itu bolpen. Dan Pak Tono itu pernah bilang juga bahwa pengalaman mistis itu tidak dialaminya ketika malam hari kan, karena pada siang hari itu Pak Tono melihat sesosok siswa tapi kakinya tidak nampak di lantai. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Tono itu pernah jalan kaki habis dari ruang kelas gitu ya, jalan menyusuri lorong. Nah, di pojok lorong sekolahan itu ada bola basket yang mantul nih ya, kayak dimainin anak-anak gitu, kayak anak-anak main bola basket dan bola basketnya itu jatuh gitulah, mantul lah di lantai itu. Bingung dong Pak Tono ini, loh, siapa yang main bola basket itu, kok siang-siang kok bola basketnya itu apa ya, masuk ke dalam kelas gitu ya, kok kayaknya ada yang mainan. Ditengoklah itu sama Pak Tono, dicari orangnya kanan kiri, jengak celinguk, gak ada orang rek di situ, karena siswanya lagi pandemi kan, mana mungkin siswa itu datang ke sekolah dan main bola basket, kan nggak mungkin, karena itu juga pasti dilarang oleh kepala sekolah ya. Jadi anak-anak itu selama pandemi harus berada di rumah untuk melaksanakan pembelajaran, jadi tidak boleh ke sekolah. Nah, otomatis siapa dong yang membuat mainan bola basket itu? Atau jangan-jangan makhluk astralnya ini lagi halu kali ya? Makhluk astralnya bilang gini mungkin, sepi nih, mohon sepi, kita mainan bola basket aja kan bisa ya. Lagi halu, lagi stres lah mungkin si makhluk halusnya ini, akhirnya makhluk halusnya ini bermain basket, bisa aja dong ya kan. Makhluk halus juga bisa stres kali ya Rek ya, mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada kisah horor yang paling menyeramkan bagi Pak Tono, karena Pak Tono itu puncaknya horor yang katanya Pak Tono ini adalah puncak horor, puncak kisah misteri yang aku alami. Waktu itu Pak Tono ini tiba-tiba ditelepon lah sama kepala sekolah. Ring ring ring. Nah, bunyi teleponnya dari Pak kepala sekolah itu tadi. Diangkatlah, ternyata itu dari kepala sekolah. Yang intinya kepala sekolah itu mengatakan bahwa Pak Tono harus ke sekolah karena harus melengkapi berkas-berkasnya. Mungkin ada pokoknya ada urusan penting lah yang harus diselesaikan di sekolah pada malam itu juga. Akhirnya mau nggak mau nih Pak Tono pergi ke sekolah. Nah, saat masuk ke ruang guru dia, Pak Tono di situ harus menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, karena waktu itu ditunggu sama kepala sekolah harus selesai. Di situ di pertengahan ketika lagi asik-asiknya tuh ya, mengerjakan tugasnya itu tadi, berkas-berkasnya yang belum selesai itu tadi, tiba-tiba datanglah seorang guru. Ternyata itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolahnya itu menanyai Pak Tono gini, Pak sudah selesai apa belum gitu. Dan Pak Tono ini tidak menanggapinya begitu serius gitu ya. Pokoknya Pak Tono itu tidak menghadap, ketika menjawab tidak menghadap kepala sekolah, melainkan Pak Tono itu menghadap laptop sambil menjawab belum Pak gitu. Singkat cerita,
Ketika itu Pak Tono sudah tidak menghiraukan kan, karena beliau lagi sibuk dengan berkas-berkas itu, pokoknya harus selesai. Jadi fokus sama laptopnya. Jadi Pak Tono itu tidak tahu, kepala sekolah itu entah keluar, entah di dalam, entah kemana, itu nggak tahu. Yang pokoknya yang dia tahu, yang beliau tahu itu adalah ketika kepala sekolah menanyakan itu, beliau hanya jawab belum Pak gitu. Nah, nggak lama kemudian, beberapa menit lah dari situ, ya mungkin sekitar 5 menitan lah, di situ tiba-tiba ada suara keras banget itu di belakang Pak Tono. Jadi di telinganya Pak Tono itu terngiang-ngiang gitu loh, di situ karena suaranya saking kerasnya. Di situ Pak Tono mendengar ada seorang yang tertawa terbahak-bahak kenceng sekali di telinganya itu. Nah, di situ Pak Tono bingung dong. Dikirain di situ itu mungkin kepala sekolah yang lagi yang lagi melihat komedian atau melihat apa sehingga beliau itu tertawa terbahak-bahak. Dikirain Pak Tono itu kepala sekolahnya itu ada di belakangnya. Nah, makanya itu nyantai. Ternyata tertawanya itu tidak berhenti, tertawanya tetap keras terbahak-bahak. Akhirnya ditengoklah itu sama Pak Tono, curiga, ngapain itu kepala sekolah kok tertawanya seperti itu. Nah, mau nanya lah si Pak Tono itu ke kepala sekolah, ngapain Pak, apanya yang lucu Pak, Bapak lihat apa, kan gitu. Nah, setelah ditengok set ke belakang, bingung dong Pak Tono, karena di belakang Pak Tono itu ada sosok hitam pekat besar sekali, pokoknya gede banget. Nah, di situ Pak Tono lihat, astagfirullahaladzim, makhluk apa itu? Pak Tono langsung kakinya itu gemeteran. Katanya Pak Tono itu makhluknya pokoknya gede banget, hitam, dan wajahnya itu hancur, hancur itu loh, Aduh, aku menceritakan ini agak-agak merinding gimana gitu loh. Gimana kalau posisiku ada di Pak Tono itu, aduh, mungkin kepala sekolahnya udah aku omelin ya, Pak gimana sih Pak ngasih tugas nggak ukuran. Nah, akhirnya Pak Tono ini berdiri cukup lama sebenarnya, melihat sosok itu cukup lama, dan sosok itu tidak menghilang begitu aja ketika dilihat Pak Tono itu. Dengan santainya sosok itu tuh malah ketawa terbahak gitu loh, melihat Pak Tono itu hahaha, ya seperti itulah, hahaha, tertawa terus. Dan di situ Pak Tono melihat wajahnya itu hancur sehancur-hancurnya, dan badannya itu gede banget, warnanya hitam. Di situ kakinya Pak Tono ini sudah gemeteran. Nah, tidak dihiraukan lagi tuh berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya masih numpuk di meja, laptopnya pun masih nyala itu. Tapi Pak Tono ini tidak memikirkan itu, langsung saja lari terbirit-birit, ya siapa yang mau gitu loh ya, dengan melihat sosok Astra yang seperti itu. Aduh, serem sekali pokoknya. Nah, di situ Pak Tono lari keluar, sampai keluar gedung, ketemulah sama security yang ada di depan. Securitynya kaget dong melihat Pak Tono yang kondisinya berlari sama ngos-ngosan. Mungkin seperti itu ya, kalah itu yang kena COVID itu. Seperti itu. Nah, akhirnya security itu dengan santainya, ya sudah Pak, tenang dulu, duduk dulu. Dikasihlah itu Pak Tono minum. Nah, akhirnya Pak Tono itu menceritakan kejadian yang barusan dilihat itu, dan security-nya juga bilang bahwa kepala sekolah ini sudah berpamitan pulang beberapa menit yang lalu. Artinya apa? Kepala sekolah itu udah nggak ada di sana, dan itu memang betul bukan kepala sekolah, melainkan itu makhluk astral yang mengganggu Pak Tono. Nah, dari situ setelah Pak Tono tenang, si security ini mengantarkan Pak Tono masuk kembali untuk melanjutkan pekerjaannya tersebut sebelum beliau pulang. Waduh, Pak security-nya hebat nih ya, pinter sekali kau.
acungkan, gak cukup ya 1 jempol, 2 jempol untuk Pak security-nya. Aduh, baik banget sama Pak Tono. Kalau aku jadi security-nya, Pak nggak mau, Pak ambil sendiri, Pak nggak mau, takut, Pak nggak mau. Nah, tapi security-nya itu dengan baik hati mengantarkan Pak Tono kembali memasuki ruangan tersebut dan menyelesaikan tugasnya. Sekian dulu cerita hari ini. Bagaimana menurut kalian pengalaman Pak Tono? Apa kalian juga merasakan yang dirasakan oleh Pak Tono ini? Oke, sekian dulu video hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe tentunya.